Pemanasan global bukan lagi isu Hampir yang akan 700 spesies ikan sangat rentan. Rawan menjadi korban queen. PBB mengingatkan bahaya nyata dari kehilangan 130 miliar ton es setiap tahun. Peneliti menyimpulkan saat Ini temperatur bumi menjadi rumah yang rapuh untuk pemanasan global. pemanasan global. Data tahunan perubahan iklim di Indonesia saat ini menunjukkan bahwasanya di tahun 2023 merupakan tahun yang sangat panas dan juga ekstrim saat ini. Perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan global warming. Salah satu penyebab global warming yaitu emisi kaca yang berlebihan. Pakar lingkungan menyatakan fenomena cuaca ekstrim di Indonesia cenderung meningkat disebabkan oleh perubahan iklim akibat suhu global yang lebih tinggi. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan permukaan laut adalah fenomena perubahan iklim termasuk El Nino. Menjaga lingkungan juga merupakan suatu ibadah, karena menjaga lingkungan sejatinya menjaga kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tafsir, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, dengan bangganya kami mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang mufasir muda dan pegiat lingkungan. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengambil berkah keilmuan beliau. Berhubung narasumber kita sudah ada di samping saya, yaitu Mas Muhammad Munawar Aziz. Ya, bagaimana kabarnya Mas Aziz hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, tema kali ini yaitu perubahan iklim perspektif Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, bahwa cuaca saat ini seringkali berubah-ubah. Terkadang hujan petir, terkadang juga panas banget. Bahkan prediksi BMKG aja sekarang tidak pasti. Nah, dari perubahan iklim tersebut, sebenarnya apakah ada ayat Al-Quran yang membahas mengenai persoalan tersebut? Oke, mari kita simak penjelasan dari beliau. Sebelumnya terima kasih dari moderator yang sudah berkenan untuk membahas materi kali ini. Ya, jadi langsung saja ya untuk direspon bahwa Al-Quran sebetulnya itu 1,5 abad yang lalu itu sudah ada. Dan dalam konteks ini adalah yang dipermasalahkan yaitu ayat Al-Quran belum sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu yang sekarang. Nah, pemanasan global itu sendiri adalah masalah lingkungan yang sebetulnya banyak ayat Al-Quran yang membahas di dalamnya. Contohnya yaitu salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 60 yang di dalamnya itu bermakna ketika Nabi Musa itu membutuhkan curahan air untuk kaumnya, maka dalam penjelasan inti dari surat Al-Baqarah ayat 60 itu, jadi ketika Nabi Musa itu memintakan air untuk kaumnya, karena pada saat itu memang keadaan kekurangan air. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu yang ada di situ. Maka batu itu dipukul oleh Nabi Musa, lalu mencurahkan beberapa mata air yang berasal dari batu tersebut ketika sudah dipukul. Lalu Nabi Musa sendiri itu menyuruh kaumnya untuk mengambil bagiannya masing-masing. Nah, jadi dalam konteks ayat tersebut adalah sebenarnya pemanasan global itu juga berpengaruh dari perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia sendiri itu dalam sifat inti manusia ya, itu ada sifat hawa nafsu yang menyebabkan iri dan adanya
kerakusan dalam hati manusia. Jadi pada ayat tersebut itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Karena perawatan manusia itu dibutuhkan sekali oleh lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Jadi pada kali ini pemanasan global tersebut adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Dan kebanyakan masalah itu dipacu oleh adanya rumah kaca, semisal penggunaan AC yang berlebihan pada daerah-daerah tersebut. Itu dapat merusak lapisan ozon yang ada di lapisan bumi. Jadi ketika lapisan ozon tersebut terkikis, maka sinar matahari itu akan masuk lebih dari yang biasanya. Jadi ketika lapisan ozon itu rusak, maka pemicu kerusakan di bumi itu akan lebih jeli dan lebih terasa bagi manusia dan kehidupan. Ya, seperti yang Mas Aziz paparkan tadi bahwasannya ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan mengenai global warming ya. Ya, betul. Nah, namun di sini faktanya banyak manusia yang melakukan sesuatu itu tidak memikirkan dampaknya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu ada kiat taat yang untuk menanggulangi persoalan itu nggak sih? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan tersebut bahwa sebetulnya banyak contoh-contoh perilaku baik untuk merawat kelestarian lingkungan yang ada. Baik itu contoh dari masyarakat ataupun dari Nabi sendiri. Jadi ketika berbicara tentang global warming itu sebenarnya Nabi juga pernah mencontohkan kegiatan tersebut. Langsung saja dalam Al-Quran pernah membahas tentang hal tersebut, yaitu melarang manusia untuk berbuat israf atau berlebih-lebihan. Di sini berkaitan dengan dalil Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27, yang berarti bahwa dalam Quran surat tersebut itu membahas tentang kita tidak boleh israf dalam segala hal, tidak boleh berlebih-lebihan ketika menggunakan alam yang ada. Jadi harus mengetahui batasan-batasan agar tidak semua alam yang ada itu kita gunakan dengan semena-mena. Nah, sifat israf sendiri itu adalah sifat yang menempel pada syaitan. Ya, jadi kembali lagi ke sifat syaitan, yaitu yang berlebih-lebihan. Pada konteks Al-Quran ayat tersebut bahwa sifat syaitan adalah yang berperilaku israf tersebut itu bisa dicegah dengan kita melakukan kegiatan yang tidak berlebihan. Contohnya yaitu ketika kita menggunakan air. Contohnya saja ya, ketika kita sedang berwudu, itu ketika membuka keran dibuka secukupnya saja, jadi jangan terlalu boros banget, karena itu memberikan dampak yang kurang efektif bagi alam. Semisal ketika dalam musim kemarau, musim kekeringan, kan kita tuh membutuhkan banyak air untuk segala kegiatan yang kita butuhkan. Selain melakukan penghematan air, kita juga dapat melakukan sistem rehabilitasi untuk menanggulangi kerusakan alam yang ada. Karena pada zaman sekarang, pada waktu dekat ini, banyak penebangan hutan secara ilegal atau secara luas. Jadi mereka itu membuka hutan lebar-lebar untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, di sini kita dianjurkan untuk selalu melakukan penghijauan dimanapun kita berada, khususnya ketika kita memperhatikan lingkungan hijau sebagai paru-paru dunia. Dalam konteks ini ada Al-Quran. Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang berkaitan dengan rehabilitasi tersebut.
kita dianjurkan langsung oleh Allah untuk menjaga lingkungan dan secara merata. Ya, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi pada kali ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan dari beliau. Ya, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.